Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidani Mahendra dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan mengenai tugas pendidik dalam surat Al-Baqarah ayat 129 yang artinya, "Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah atau As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana." Implikasi pendidikan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 129 yaitu pendidik sebagai penerus Rasulullah memiliki tugas dalam membina akidah anak didik. Adapun upaya yang dilakukan oleh para pendidik seperti pertama, senantiasa membacakan kalimat tauhid serta membina anak-anak. Membina anak beribadah semenjak umur 7 tahun. Membina anak menanamkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul serta menanamkan nilai-nilai pengorbanan dan perjuangannya. Yang keempat, mengajarkan Al-Quran kepada anak untuk cinta membaca Al-Quran. Yang kelima, memperkenalkan sejak awal tentang hukum halal dan haram. Yang keenam, pembinaan melalui muhasabah dan introspeksi diri. Jadi di sini tugas pendidik yaitu mengajarkan Al-Quran dan Sunnah yang dijelaskan di Al-Baqarah ayat 129 ini, yaitu pendidik sebagai penerus Rasulullah SAW. Tugas pendidik dalam surat Ali Imran ayat 164 yaitu tilawah. Secara umum, makna tilawah berbeda dengan qiraah. Jika qiraah yang mempunyai arti membaca secara tekstual dan berfokus pada intelektual, sedangkan tilawah lebih dalam daripada itu. Selain membaca, tilawah juga mengandung makna memahami dan menjalankan ajaran Al-Quran yang dibacanya. Tazkiyah. Makna asli tazkiyah adalah membersihkan dan mensucikan dari segala noda, baik zahir maupun batin. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah membersihkan dari berbagai kepercayaan jahiliyah atau pemahaman-pemahaman yang salah. Mengajar Al-Quran. Maksudnya adalah Rasul bertugas mentransfer atau memindahkan ilmu yang diberikan oleh Allah untuk beliau kepada umatnya. Ilmu tersebut ada di dalam Al-Quran dan hadis. Alkitab yang dimaksudkan di sini adalah Al-Quran, sedangkan Al-Hikmah adalah hadis. Secara umum, hikmah adalah setiap kalimat yang mengandung kebaikan dan berguna sepanjang masa, tidak lekang ditelan zaman. Selanjutnya tugas pendidik menurut surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menunjukkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dalam ayat ini tugas pendidik adalah mengajarkan sikap berlaku lemah lembut dan kasih sayang terhadap anak didiknya. Lemah lembut diartikan sebagai tindakan yang tidak kaku dan tidak kasar. Fadun ghalidul qalb, baik hati maupun perbuatannya. Oleh karena itu, para pendidik diharapkan dapat berlaku serta mengajarkan anak didiknya sebuah sikap lemah lembut agar sikap dan moral peserta didik tidak kasar dan agar orang Islam tidak dipandang jelek di mata dunia. Karena agama Islam juga mengajarkan sikap lemah lembut, kasih sayang, dan juga perdamaian. Selanjutnya tugas pendidik dalam surat At-Taubah ayat 128 yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri
berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Dalam ayat di atas terdapat 3 karakter pendidik dalam diri Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, karakter pertama adalah memiliki rasa simpati atau empati yang tinggi. Selanjutnya, karakter kedua Rasulullah SAW berdasarkan ayat di atas adalah memiliki semangat yang tinggi membawa umatnya selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya, keteladanan ketiga dari Rasulullah yang harus dipelajari oleh guru adalah sifat belas kasih dan penyayang. Terjemahan pada akhir ayat di atas berbunyi, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi di sini sifat Rasulullah itu benar-benar sayang kepada orang-orang mukmin. Dalam arti kita sebagai calon pendidik atau nanti ketika menjadi pendidik, kita harus sayang terhadap murid-murid kita. Kita harus memiliki sifat-sifat yang diajarkan oleh Rasulullah yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 128 ini. Sekian.